satu kehormatan, satu kebahagiaan untuk saya bisa ada di tempat ini melayani gereja yang luar biasa. Terima kasih untuk Pastor Lewi, untuk perkenalannya. F-nya itu Frankie, Pak. Ya. Dan izinkan hari ini saya menyampaikan pesan yang memang secara khusus Tuhan taruh di hati saya. Dan ini penting untuk kita perhatikan, khususnya menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, di mana keadaan dunia akan semakin sukar. Tapi kabar baiknya, tidak ada kebangunan rohani tanpa masa sukar. Semua kebangunan rohani terjadi di masa sukar. Kabar buruk buat yang di luar Tuhan, kabar baik buat kita yang di dalam Tuhan. Karena di sanalah kita akan melihat kemuliaan Tuhan yang belum pernah kita lihat sebelumnya itu dinyatakan. Amin. Nah, kuncinya adalah Anda harus mengerti, mengakselerasi respon hati. Katakan yuk, akselerasi respon hatimu. Bisa tayangkan slide-nya? Ya, ini judul khotbah saya pagi ini, akselerasi respon hatimu. Ya, saudara, iman bukanlah respon Tuhan pada perbuatan kita untuk Tuhan. Iman adalah respon kita pada perbuatan Tuhan untuk kita. Coba Anda catat, Anda mengerti ini, karena ini akan mengubah konsep cara berpikir Anda dalam mengikut Tuhan. Perhatikan baik-baik, iman bukanlah respon Tuhan pada perbuatan kita untuk Dia. Iman adalah respon kita pada perbuatan Tuhan untuk kita di kayu salib. Karena kasih karunia oleh iman kamu diselamatkan. Karena kasih karunia oleh iman kamu disembuhkan. Karena kasih karunia oleh iman Anda diberkati di masa sukar sekalipun. Dan iman itu bukan respon Tuhan pada perbuatan kita. Iman itu adalah respon kita pada perbuatan Tuhan untuk kita di kayu salib. Katakan yuk, saya disembuhkan, saya diselamatkan, itu bukan karena perbuatan saya untuk Tuhan. Tapi itu karena perbuatan Tuhan untuk saya di kayu salib. Jadi masalahnya bukan di Tuhan. Tuhan sudah menyelamatkan. Tuhan sudah menyembuhkan semua manusia. Masalahnya di respon kita. Jadi berhenti memohon, Tuhan selamatkan saya, Tuhan sembuhkan saya. Karena Tuhan sudah menyelesaikan semua itu di kayu salib. Katakan yuk, masalahnya bukan di Tuhan. Masalahnya di respon hati saya. Kenapa respon hati saya? Salah, lambat. Catat ini baik-baik. Masalahnya bukan masalahnya. Masalahnya respon hati Anda salah. Karena itu Anda harus fokus mengakselerasi respon hati Anda. Karena itu adalah iman. Orang benar akan hidup sehat, kuat oleh iman, oleh respon hatinya yang benar. Katakan yuk, akselerasi respon hatimu. Nah, akselerasi secara harafiah berasal dari kata Latin yang artinya mempercepat. Dalam fisika, akselerasi adalah perubahan kecepatan dalam suatu waktu tertentu. Next, Tuhan mau Anda semakin cepat. Tuhan tidak mau Anda semakin lambat. Untuk apa? Untuk kita mendapatkan momentum. Tidak ada momentum tanpa kecepatan. Nah, next, banyak anak Tuhan kehilangan momentum untuk terbang tinggi bersama Tuhan di tengah badai karena lambat meresponi. Dalam Matius 19 ayat 30 dikatakan, tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Kenapa? Karena lambat. Katakan yuk, Tuhan mau saya semakin cepat. Bilang sama sebelahnya, Tuhan mau kamu semakin cepat. Dalam apa? Dalam meresponi panggilannya, meresponi firman-Nya. Jangan lambat. Mengapa? Next ya. Akselerasi sangatlah penting dan dibutuhkan untuk lepas landas.
Banyak orang tidak pernah lepas landas dalam hidupnya karena lamban. Dalam Ibrani 5 ayat 11 sampai 12 dikatakan tentang hal itu banyak yang harus kami katakan. Tetapi sukar untuk dijelaskan. Karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya kamu menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Karena apa? Karena Anda lamban. Next, lamban untuk apa? Lamban untuk memahami. Next, tolong slide-nya. Kecepatan Anda memahami itu kunci pertumbuhan. Ganti kata Anda dengan kata saya. 2, 3. Kecepatan saya memahami kunci pertumbuhan. Next, perhatikan baik-baik. Pemahaman itu memberi kita ketenangan, keyakinan, ketepatan, dan kecepatan. Katakan yuk, masalahnya bukan masalahnya. Ayo, katakan. Masalahnya lu gak paham-paham. Itu masalahnya. Kalau Anda paham, masalah tidak jadi masalah. Apapun masalahnya, contoh misalnya. Anda lihat sakit penyakit, Anda panik. Dokter yang pengalaman lihat sakit penyakit gimana? Dia tetap tenang, betul? Dia yakin, dia tahu apa yang harus dia perbuat, dia cepat menanganinya. Jadi masalahnya bukan masalahnya. Masalahnya di mana? Di pemahamannya. Kalau Anda paham, masalahmu bukan jadi masalah. Karena Anda tidak punya pemahaman yang benar, makanya Anda terus dalam masalah. Tuhan gak pernah panik. Tuhan gak pernah ragu, karena dia paham gitu. Amin. Ya, ada video menarik berikut ini. Ya, seorang anak kecil bisa menyelesaikan satu rubrik, ya, Anda tahu kotak rubrik itu dalam waktu 20 detik. Ya, next tolong. Ini dia baru 4 tahun. Dia lihat, dia pahami, dia mengerti, dia taruh 20 detik. Problem solve. Nah, Pastor Lewi berapa lama Pak dikasih Pak? Ya, saya lebih lama jadi Pastor Lewi, jangan-jangan ya. Kita bingung ya gimana caranya ya, pusing. Kenapa? Karena nggak paham-paham. Jadi gini, kedewasaan itu bukan masalah usia. Kedewasaan itu masalah pemahaman. Angkat tangan semua. Bilang gini, sadar woy. Tuhan mau Anda sadar. Kenapa Anda tidak pernah bertumbuh dewasa? Karena kedewasaan bukan masalah berapa lama Anda hidup di muka bumi ini. Kedewasaan bicara tentang seberapa cepat Anda memahami. Next ya, katakan ya, pemahaman. Memberi Anda apa? Ketenangan, keyakinan, ketepatan, dan kecepatan. Dalam hal apa? Next, dalam hal kerohanian, keuangan, keluarga, kesehatan. Ini adalah 4 pilar kehidupan. Atau boleh disebut 4 roda kehidupan. Saudara, secepat mungkin. Tolong perhatikan, secepat mungkin Anda paham. Supaya Anda tidak terus-menerus dalam hidup ini hanya berputar-putar dari masalah ke masalah, masalah ke masalah. Hei, sadar, kita ada di muka bumi ini bukan sibuk menyelesaikan masalah. Anda ada di muka bumi untuk menggenapi rencana Allah. Amin. Jangan lagi hidup Anda digerakkan oleh masalah. Selama Anda berdoa karena masalah. Ya. Ya, orang akan selalu punya masalah, tapi jangan jadi penggerak hidup Anda. Secepat mungkin. Ya, hari ini oleh anugerah Tuhan,
Saya nggak punya masalah kerohanian, saya nggak punya masalah keuangan, saya nggak punya masalah dalam pernikahan keluarga saya, dan saya nggak punya masalah dalam hal kesehatan saya. Dan saya datang kepada Tuhan bukan karena masalah. Apa Anda senang dicari karena hanya ada masalah? Tolong garis bawahi, tidak salah, tidak salah, tidak salah. Anda cari Tuhan saat banyak masalah. Tidak salah. Tapi kalau Anda hanya cari Tuhan karena hanya ada masalah, hati Anda masalah. Emang Anda suka orang cari Anda pas ada masalah doang? Saya sih nggak suka. Kayaknya Pastor Lewi suka sih ya. Oh enggak kan? Sama kita Pak. Kenapa Anda pikir Tuhan suka? Tapi kalau ada orang misalnya cari Anda, cari Pastor Lewi. Pastor Lewi kok susah banget dicari-cari. Emang ada apa? Kangen aja. Pengen ngopi. Pengen ngobrol, fellowship. Levelnya beda. Mengerti Bapak Ibu? Levelnya beda. Ya kita semua perlu pertolongan Tuhan memang. Tapi jangan terus-terusan minta tolong. Enggak bagus. Anda harus bertumbuh. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan, saudara. Ya. Nah, masalahnya di mana? Masalahnya bukan di keuanganmu, masalahnya bukan di pernikahanmu, masalahnya bukan di kesehatanmu, masalahnya di pemahamanmu tentang kerohanian, tentang keuangan, tentang pernikahan, dan tentang kesehatan. Anda harus paham. Ya, next. Matius 13 ayat 23 dikatakan yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena ia paham, karena ia mengerti, ia berbuah. Ada yang 30, 60, 100 kali lipat. Next, kata kuncinya adalah mendengar dan mengerti, lalu berbuah. Pastor, saya udah rajin ke gereja loh. Saya baca Alkitab loh. Saya puasa. Masalahnya bukan di doanya, bukan baca Alkitabnya. Masalahnya Anda ngerti nggak? Jadi bukan di aktivitasnya. Kok dia rajin ke gereja, pelayanan gak berubah-ubah? Ya itu tidak menjadi ukuran. Anda bisa dengar khotbah yang sama dari orang yang sama di tempat dan waktu yang sama, tapi dapatnya beda. Ada yang 30, ada yang 60, ada yang 100, bahkan ada yang gak dapat apa-apa karena ada yang jatuh di pinggir jalan. Ada yang jatuh di semak belukar, di tanah berbatu-batu. Itu bicara tentang pemahaman. Jadi hal yang paling penting dan berharga yang Tuhan ingin berikan dan ubah dalam hidup kita, bukan masalah kita, tapi pemahaman kita. Nanti sesi kedua saya ngomong itu. Ya, yang mau dengar lanjut aja. Katakan yuk sama sebelahnya, paham gak? Katakan yuk, Tuhan mau saya paham. Tuhan mau kita punya pemahaman yang sama dengan Tuhan. Amin. Baru yang kedua, kecepatan Anda percaya dan bertindak. Itu kunci penggenapan janji Allah dalam hidup Anda. Jangan gini, percayanya kapan, bertindaknya kapan. Lewat momentumnya. Anda ingat peristiwa, kenapa bangsa Israel kok 40 tahun di padang gurun? Harusnya nggak perlu 40 tahun. Lewat momentumnya. Makanya putar tuh 40 tahun. Ya, kalau kita baca dalam Ibrani 6 ayat 11 sampai 12, tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya, agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Tuhan. Katakan ya, mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Tuhan. Tuhan mau secepat mungkin Anda mengalami penggenapan janjinya. Tapi yang menentukan bukan Tuhan, respon Anda. Abraham disebut bapak orang percaya karena apa? Karena responnya.
Setelah semuanya itu Tuhan berfirman pada Abraham, persembahkan anakmu Ishak. Yang menarik ayat selanjutnya dikatakan keesokan paginya, pagi-pagi benar. Padahal Tuhan tidak ngomong gini kan, Abraham besok pagi-pagi persembahkan anakmu Ishak. Tidak ada kapan waktunya. Kayaknya Abraham kok niat banget ya sembelih anaknya, betul nggak? Itu respon dan itu yang menarik perhatian Tuhan. Tuhan tidak tertarik sama masalahmu. Tuhan tertarik sama respon hatimu. Karena iman bukan respon Tuhan pada perbuatan kita. Iman adalah respon kita pada perbuatan Tuhan dan perintah Tuhan. Abraham dengan cepat tanpa ragu. Bahkan dia ngomong sama bujangnya, kamu tinggal ya. Kami berdua akan naik dan kami berdua akan kembali. Itu luar biasa. Di mana dombanya? Tuhan sudah sediakan. Itu luar biasa. Itu yang menarik perhatian Tuhan. Amin. Katakan yuk, bukan perbuatan saya. Respon hati saya. Amsal pasalnya yang ketiga. Amsal 10 3-5. Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan. Tapi kenapa banyak orang benar susah menderita kelaparan? Tangan yang lamban membuat miskin. Tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada musim panen, membuat malu. Masalahnya Anda lamban. Nah kita lihat contoh janda di Sarfat. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Tepung dalam tepayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkan dengan perantaraan Elia. Anda harus sadar ini. Apa yang Tuhan berikan di masa sukar untuk memberkati kita? Apa yang Tuhan berikan ketika kita lemah untuk menguatkan kita? Satu kata, perintah. Katakan yuk, Tuhan beri perintah. Lebih keras lagi, Tuhan memberi saya perintah untuk saya lakukan di tengah kelemahan saya, di tengah kekurangan saya, untuk menguatkan dan memberkati saya. Nah Tuhan kasih perintah, gimana respon Anda? Tuhan kasih perintah sama Simon Petrus, pergilah ke tengah danau, tebarkanlah jalamu. Tuhan kasih perintah, kita kasih alasan, setuju? Dan kita akan selalu punya alasan yang tepat dan benar untuk tidak melakukan perintah Tuhan. Guru, sudah sepanjang malam kami bekerja keras. Dan kami tidak menangkap apa-apa. Secara fisik, secara jiwa, emosi, Petrus capek. Dan perintah Tuhan itu tidak masuk akal. Siang hari bolong Bapak Ibu. Jadi Simon Petrus baru selesai membersihkan jala. Matahari sudah terbit. Dan Tuhan ngomong, pergilah ke tengah danau, tebarkan jalamu. Ini yang menarik. Ini yang Simon katakan, ini responnya dengan segera, tidak berlambat-lambat. Karena engkau yang menyuruhnya. Aku akan melakukannya juga. Segera Simon angkat sauh dan siap-siap untuk ke tengah danau. Temannya di sebelah ngelihat gak, Pastor Lewi? Lu ngapain bro? Gue mau ke tengah danau, lempar jala, cari ikan. Bilang sama sebelahnya, gila lu. Bilang sama sebelahnya apa? Gua tahu lu lagi susah tapi jangan gila. Atas dasar apa? Ya karena disuruh sama Tuhan Yesus, sama guru. Ketika Anda memutuskan untuk melakukan perintah Tuhan, dunia akan berkata kita gila. Ayo kesempatan bilang sama sebelahnya, gila lu. Mengampuni 70 kali 7 kali. Gila lu. Janda di Sarfat kan gila. Tepung sedikit, minyak sedikit. Buatkan dulu bagiku kata Elia. Gila lu. Begitu Simon Petrus sampai tengah danau. Seluruh nelayan di danau Galilea lihat dan tahu. Itu perahu siapa? Simon. Ada yang foto masuk Instagram. Komentarnya apa? Temen gua gila. Mau aja dikerjain pendeta. Banyak orang kan lebih takut manusia dibanding takut Tuhan.
Ini masa sukar. Dan perintah Tuhan gak masuk akal. Tapi respon Anda, kan mempersembahkan anak yang tunggal, gila lu. Lu gila apa? Pilihan di tangan Anda. Siapa penguasa dalam hidup Anda? Dan ketika Simon melakukannya, ia menangkap sejumlah besar ikan. Danaunya sama atau beda? Sama. Perahunya sama. Jalanya sama. Lempar jalanya sama. Yang beda apa? Alasannya, Pak. Karena engkau yang menyuruhnya. Anda gak perlu ganti bisnis, Anda gak perlu ganti gereja, Anda gak perlu ganti apapun. Alasan Anda harus diganti. Itu yang mesti diganti. Ya Anda dengar aja khotbah saya di sini, ganti alasannya. Maka Anda sedang mengganti apa yang sedang dan akan terjadi dalam hidup Anda. Yang diganti bukan tahunnya. Anda harus punya pemahaman yang berbeda, amin. Kalau janda di Safat ini menunda, tidak menjadikan perintah Tuhan sebagai prioritas dalam hidupnya, hilang momentumnya, mati dia. Saya ngalami itu Bapak Ibu, saya ngalami. Ya saya nggak punya cukup waktu aja untuk cerita Bapak Ibu. Saya mengalami hidup kayak kereta api, susah, duit ya. 16 kartu kredit, 800 juta lebih, saya tarik untuk main pasar uang option di Amerika, main gold. Tapi bukan di sahamnya, di mana di optionnya. Ya 3 bulan oke lah menguntungkan, setelah itu habis dalam 1 minggu, hilang semua. 800 juta lebih. Saya tahu titik terendah hidup saya itu. Lalu ayah saya divonis, 3 hari kemudian ayah saya divonis cancer. Mesti operasi di Singapura. Saya pikir operasi di Singapura mahal. Ternyata tidak mahal, tapi amat sangat mahal. Oke. Siapa yang bilang operasi di Singapura mahal? Oh enggak mahal. Tapi amat sangat mahal. Tapi saya mau katakan, di situ Tuhan bicara sama saya seperti ini. Ini saya dapatkan, Tuhan tidak ada orang yang terlalu tinggi dan hebat yang Tuhan tidak dapat rendahkan. Namun tidak ada orang yang terlalu rendah dan hina yang Tuhan tidak dapat tinggikan. Tuhan tidak pernah punya masalah dengan masalah kita. Tapi Tuhan punya masalah dengan hati kita. Tuhan ingin berurusan dengan hati kita dulu, bukan dengan masalah kita dulu. Tapi masalahnya seringkali kita ingin Tuhan berurusan dengan masalah kita dulu. Bukan dengan hati kita. Itu yang bikin lama. Anda datang sama Tuhan hari ini doa puasa bawa apa sama Tuhan? Masalah. Tuhan gak pernah punya masalah dengan masalah kita. Bawa hatimu dulu. Respon yang cepat. Percaya, bertindak. Amin. Next ya. Banyak orang tidak pernah lepas landas dalam hidupnya karena lambat. Ya. Next. Why? Itu pertanyaannya kan. Next. Yang pertama, karena terbiasa menunda. Terbiasa terlambat. Ya. Amsal berkata, tidur sebentar lagi. Mengantuk? Sebentar lagi. Melipat tangan? Sebentar lagi. Untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Anda jangan anggap sepele ya. Biasa terlambat. Apalagi kebaktian biasa terlambat. Kalau meeting sama bos, gak pernah terlambat. Nah, repot kan. Sekali lagi ini masalah respon ya. Anda boleh punya alasan 1001 alasan. Dan Anda akan selalu punya alasan yang tepat dan benar. Monggo silahkan, itu pilihan Anda. Tapi Anda gak bebas dari akibat pilihan Anda buat. Saya tidak mau jadikan terlambat sebagai kebiasaan. Datang lebih cepat. Tidak ada on time. Tidak ada on time. Anda lebih cepat atau Anda lebih lama. That's it. Yang kedua, terbiasa pasif. Pasrah menunggu waktu dan keadaan yang tepat. Siapa senantiasa, nah ini kata senantiasa, memperhatikan angin tidak akan menabur. Siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Karena dia alasannya apa? Waktunya. Hei, tidak pernah ada waktu dan keadaan yang tepat. Karena kita tidak pernah tahu itu kapan tepatnya. Ketika murid-muridnya bertanya, Tuhan kapan kau memulihkan kerajaan bagi Israel? Yesus ngomong gini, bukan urusan lu.
Engkau tidak perlu tahu kapan dan waktu yang ditetapkan Bapa menurut kehendaknya. Kalau ditanya sama saya gini, Pastor, kapan Tuhan Yesus datang kedua kali? Bilang masalahnya, bukan urusan lu. Bagian kita apa? Dan Injil kerajaan ini harus diberitakan sampai kesudahannya. Sampai ke ujung bumi, baru tibalah kesudahannya. Udah lakukan itu. Amin. Jadi jangan nunggu. Lakukan apa yang bisa Anda lakukan. Jangan biarkan apa yang belum bisa Anda lakukan membuat Anda tidak melakukan apa yang bisa Anda lakukan. Baru Tuhan nanti pimpin langkah demi langkah. Yang kedua, terbiasa pasif. Kenapa? Tidak bertindak atau tidak cari tahu. Mudah sekali menyerah. Yesus berkata, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Ada satu kata yang hilang. Apa itu? Mintalah terus menerus. Itu enggak ada di Alkitab bahasa Indonesia. Kalau ada bahasa aslinya, itu punya makna itu. Mintalah terus menerus, maka itu akan diberikan padamu. Carilah terus menerus. Seperti orang mencari emas. Seperti orang mencari perak. Cari terus sampai dapat. Jangan, saya udah cari pastor. Saya udah ketuk. Lah, cuman sekali doang kan. Terus menerus, keep on. Keep on, terus. Ya, baru yang ketiga, kenapa orang tidak bisa lepas landas? Karena nggak ada landasan pacu yang kuat dan jelas. Ya, saya fokus di sini Bapak Ibu. Dan bersyukur kalau gerejanya juga punya ini. Next, kami punya namanya spiritual journey. Jadi jemaat itu nggak bingung. Begitu masuk, mereka apapun masalahnya. Ya, 4 pilar. Kita kan visinya kan pusat pelatihan hidup berkemenangan dalam komunitas saling yang berpusat pada Kristus untuk menjadikan semua bangsa murid Yesus di 4 pilar kehidupan. Kerohanian, keuangan, keluarga, kesehatan. Itu visinya. Ya. Jadi fokus kami mengajar jemaat bukan bagaimana cepat mati masuk sorga, bukan. Bagaimana hidup di bumi seperti di sorga. Ada orang kerohanian bagus, keuangannya kacau. Kerohanian bagus belum tentu keuangan bagus loh. Karena Alkitab mencatat ada nabi banyak utang. Ada orang kerohanian bagus, keuangan bagus, keluarganya, pernikahannya kacau. Ada orang kerohanian bagus, hamba Tuhan. Keuangan, diberkati. Keluarganya, puji Tuhan. Kesehatannya. Tapi kalau kerohanianmu bagus, keuanganmu sehat, keluargamu kuat, dan tubuhmu kuat, engkau hidup di bumi seperti di surga. Itulah Injil kerajaan. Karena kerajaan Allah bukan bicara tentang bagaimana mati masuk surga. Tapi bicara bagaimana hidup di bumi seperti di sorga. Itu yang kami beritakan dan kami siapkan landasannya. Kami punya namanya doa pagi, ya, Victory Morning Prayer. Anda ikut 21 hari no bolong masuk breakout room. Jadi komselnya kami itu tiap hari Pak Lewi, tiap hari komsel di breakout room. 4 tahun lalu dimulai dari 4 orang ibu-ibu yang stres. Hari ini udah 800 lebih, every day. 55 kota, 14 negara, every day. Masuk breakout room dan itu semua terhitung. Lalu mereka masuk apa lagi? Masuk V-Club. Dilatih buat renungan firman. Ada grup WhatsApp. Tiap hari. Kami daily basis. Gak bisa saudara. Seminggu sekali gak kuat. Kalau Anda mau mengubah pola hidup. Itu tiap hari. Sekarang coba semua. Lipat tangan. Semua lipat tangan. Yang di atas tangan kiri, tangan kanan. Saya kiri. Pastor Lewi. Kita beda Pak. Sekarang lepas, balik. Enak gak? Lepas lagi, balik lagi. Kelama atau yang baru? Gimana caranya bikin tidak enak jadi enak? Itu kata kuncinya. Kapan? Ya tiap hari, Pak. Sesering mungkin. Fokus satu titik. Tiap hari. Semua yang berat jadi ringan, Pak. Semua yang susah jadi mudah karena tiap hari. Semuanya susah dulu sebelum jadi mudah, Bapak Ibu. Karena tiap hari. Saya tiap hari nge-gym, Pastor Lewi sekarang.
Sudah 3 bulan ini, every day. Senin sampai Sabtu ya, Minggu enggak. Saya udah skip gula, karbo, dan tepung. Ya cheating seminggu sekali lah. Dan sudah terbiasa. Enggak lagi jadi berat. Kenapa? Tiap hari. Anda ngerti itu kunci terobosan. Lepas landas. Udah saya ngelihat ya gula udah nggak tergoda sama sekali. Lihat pornografi udah nggak tergoda sama sekali. Udah lepas landas. Ngerti Bapak Ibu? Dan itu pace kita ciptakan dalam waktu setahun. Nggak boleh putus. Oh nggak boleh putus. Kami disiplin, kami pusat pelatihan ya. Next ya. Nah karena itu banyak anak Tuhan kehilangan momentum untuk terbang tinggi bersama Tuhan karena apa? Lambat meresponi. Next ya. Karena apa? Terbiasa menunda, pasif menunggu, dan tidak punya landasan. Nah kalau Anda punya program di sini, gereja lokal bagus, Anda ikuti. Dan gak boleh putus sampai lepas landas. Dan itu mesti diciptakan, karena setiap gereja itu unik Bapak Ibu. Anda punya sesuatu yang kami gak bisa lakukan. Dan kami punya sesuatu yang Anda juga gak bisa lakukan. Makanya kita tubuh Kristus saling melengkapi. Amin Pastor? Habis ini kita ngopi, oke? Ditanya kan, Ola tuh kalau nanya, ampun Pak, dicecer Pak. Ya. Saya bilang kopinya apa? Ya udah, kopinya ya americano ya. Ada yang asam, ada yang pahit. Saya bilang pahitnya kalau bisa lemah lembut dan rendah hati. Ya itu dia Pak. Kalau pahit merek yang satu itu Pak, aduh itu pahitnya kurang ajar Pak. Ini pahit gosong, ini bukan pahit enak ini. Ya, tapi kopi di sini diurapi Tuhan lah ya. Karena dibuat dalam hadirat Tuhan. Oh haleluya. Oke, next ya. Akselerasi respon hatimu dalam menyelesaikan masalah. Ya, coba ya. Tidak ada masalah yang langsung besar. Semua masalah besar dimulai dari masalah yang kecil. Nah, Anda harus terbiasa. Matikan api selagi kecil. Nah, Anda harus punya kecepatan menyelesaikan masalah sedini mungkin ya di 4 pilar kehidupan, kerohanianmu, keuanganmu, keluargamu dan juga kesehatan tubuhmu. Kan ditanya, "Pastor, kenapa? Ada masalah?" Saya nggak ada masalah kesehatan. saya nggak pernah tunggu masalah baru olahraga. Ya, saya bangun pola. Ya, pikiran, perasaan, perkataan, perilaku. Itu bangun pola Bapak Ibu. Semua masalah lahir dari pola hidup yang salah. Ada perbedaan besar antara menyelesaikan masalah dengan akar masalah. Banyak orang hanya fokus selesaikan masalah. Masalah kerohanian, masalah keuangan. Tapi akarnya pola hidup yang salah. Makanya kan ada polanya kan. Lipat tangan aja ada polanya. Dan ngubah posisi tangan aja nggak susah, nggak mudah loh. Perlu latihan, apalagi ngubah hidup. Ngubah pola hidup itu harian. Kami fokus ke situ. Yang diubah bukan masalahmu, bukan suamimu, bukan pasanganmu, bukan keuanganmu, tapi pola hidupmu. Coba belajar punya pola hidup cepat, berespon cepat. Ada masalah, jangan lambat gitu. Ingat ya, ledeng yang bocor tidak pernah betul dengan sendirinya. Anda doa puasa tetap bocor. Anda pelayanan tetap bocor. Sampai Anda menyadarinya, mengakuinya, menghadapinya, dan menyelesaikannya. Dan tidak semua masalah selesai cuma lewat doa. PT saya ngomong gini Pak Lewi, "Pastor, bantu saya dalam doa ya." Saya ketawain dia, itu konsep yang salah. Lu harap gua yang push up, lu yang kuat. Lu berharap gua yang diet, lu yang kurus. Please deh. Saya bilang, lu yang doa, bukan gua. Angkat tangan semua. Tobat oi. Itu pemahaman yang salah. Tolong Pastor Lewi ya. Olahraga ya. Tiap hari ya. Supaya saya kuat Pak. Bantu saya. Kan nggak make sense gitu loh. Amin. Ya. Next ya. 2 respon hati yang Tuhan mau fokus. Katakan yuk, merendahkan hati dan berpegang pada perintah.
Dalam Ulangan 8 ayat kedua, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini hanya dengan maksud untuk merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Hanya itu. 2 poin ini. Kalau Anda mengerti 2 poin ini, Anda cepat masuk tanah perjanjian. Anda cepat mengalami kepenuhan janji Allah. Dan tidak berlama-lama hanya berputar-putar di padang gurun. Yang pertama next, merendahkan hati. Udahlah, katakan setelah saya, apapun masalahnya. Secepat mungkin, rendahkan hatimu. Tuhan ingin kita tetap naik, bukan turun. Tuhan mau kita jadi kepala, bukan jadi ekor. Tapi Tuhan tidak bisa mengangkat kita kalau kita tidak merendahkan hati. Karena Tuhan menentang orang yang sombong. Masalahnya bukan Tuhan tidak bisa ngangkat. Masalahnya hatimu gak rendah-rendah gitu loh. Dan butuh 40 tahun. Siapa yang bisa merendahkan hatimu? Tuhan atau dirimu? Ya diri kita masing-masing. Maka Tuhan ngomong gini, rendahkan hatimu. Apa kita bisa rendah hati tanpa masalah? Sadar ya, kita perlu masalah. Hanya untuk satu tujuan, merendahkan hatimu. Camkan ini baik-baik, masalah ada hanya satu misinya. Merendahkan hati kita. Masalahnya udah ada masalah gak rendah? Rendah, itu repot kan. Udah susah, miskin, sombongnya, minta ampun. Gak ada di sini, oke? Katakan yuk, rendahkan hati. Next, artinya apa? Anda berani jujur mengakui dosa. Berhenti cari siapa yang salah. Tuhan gak pernah tanya siapa yang salah. Jangan ahli cari kambing hitam. Wih, ada orang ahli cari kambing hitam. Gak ada hitam, dia hitamin Pak yang ada Pak. Coba suami istri, tolong yang sudah nikah angkat tangan. Sesama orang jelek jangan saling menjelekkan, oke? Saling mengakui kejelekannya. Jangan kamu yang salah, kamu. Kayak situ gak ada salahnya aja. Ya, yang kedua, mau ditegur dan diajar. Yang ketiga, mau dipimpin dan diatur. Dan yang keempat, Anda sabar pada proses. Itu artinya merendahkan hati, bukan feeling. Bukan hanya emosional, tapi ini buktinya. Yang kedua, berpegang pada perintah. Artinya apa? Yang pertama, tidak kompromi. Amin. Simon Petrus tidak kompromi kan? Dia punya alasan. Yang kedua apa lagi? Tunduk taat otoritas. Yang ketiga, Anda harus menyalipkan keinginan daging Anda. Bukan kehendakku tapi kehendakmu. Keinginan roh, keinginan daging bertentangan. Setiap kali kita tidak melakukan apa yang kita inginkan, tapi apa yang Tuhan inginkan. Lalu yang terakhir apa? Tidak tunduk pada keadaan. Oh, Anda jangan mau tunduk. Tunduklah pada Allah, lawan iblis, iblis lari daripadamu. Amin. Karena itu, next, akselerasi respon hatimu. Next, untuk apa? Rendahkan hati dan tetap berpegang pada perintahnya apapun keadaannya. Sehingga Tuhan bisa mengangkat diri kita. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Sudah diberkati? Bilang sama orang sebelahnya, saya sangat diberkati. Ya. Respon hati. Pegang ini. Iman bukanlah respon Tuhan pada perbuatan kita. Iman adalah respon kita pada perbuatan Tuhan. Itu yang menentukan. Selamat tidaknya hidup kita, sembuh tidaknya hidup kita, pulih tidaknya hidup kita. Yaitu respon hati kita. Pada perkataan Tuhan, pada perbuatan Tuhan untuk kita di kayu salib. Sekali Yesus, tetap Yesus. Apapun keadaannya. Amin.